Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi persamaan dan pertidaksamaan logaritma, melanjutkan dari pembelajaran sebelumnya yaitu tentang eksponensial. Di pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari eksponensial. Pada pokok pembahasan ini kalian akan belajar tentang logaritma. Konsep-konsep dasar yang sudah kita peroleh akan kita gunakan di materi ini. Jadi materi ini kita akan membahas fungsi logaritma, persamaan logaritma, dan pertidaksamaan logaritma. Untuk peta konsepnya ini, fungsi persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Tapi untuk hari ini yang kita pelajari adalah definisi logaritma dan sifat-sifat logaritma terlebih dahulu. Sekarang kita ke definisi logaritma. Logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari eksponen atau perpangkatan, sehingga bentuk dan hubungannya adalah seperti ini. Misalkan A pangkat C sama dengan B, maka bentuk logaritmanya adalah A log B sama dengan C. Jadi untuk ini disebut bilangan pokok atau basis. Basisnya A lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Ini disebut numerus, dia lebih dari 0. Ini adalah hasil dari logaritma. Jadi kalau di sini bilangan pokok, di sini tetap menjadi bilangan pokok atau basis. Di sini menjadi pangkat. Untuk di logaritma dia akan menjadi hasil. Dengan di sini hasil, di sini akan menjadi numerus. Contoh soal, nyatakan dalam bentuk logaritma 8 sama dengan 2 pangkat 3, maka bentuk logaritmanya adalah 2 log 8 sama dengan 3, atau kita bisa baca dengan 2 pangkat berapa hasilnya 8, maka hasilnya adalah 3. Selanjutnya 25 sama dengan 5 pangkat 2, maka bentuk logaritmanya adalah 5 log 25 sama dengan 2. Yang C 1/9 sama dengan 3 pangkat min 2, bentuk logaritmanya 3 log 1/9 sama dengan min 2. Jadi ini pangkat ini sama dengan 1/9. Sekarang kita menentukan nilai. Untuk yang A 2 log 1. Maka 2 log 1 itu kan berarti artinya 2 pangkat berapa yang hasilnya 1. Maka ini jawabannya adalah pasti 0, karena pilihan berapapun jika dipangkatkan 0 hasilnya 1, maka ini hasilnya 0. Yang kedua, sama 3 pangkat berapa hasilnya 27. Maka ini pasti 3. Untuk yang kedua, ini bisa kita tulis 2 pangkat berapa hasilnya 0,25, bisa kita tulis 1/4. Jadi ini pasti min 2. Untuk sifat-sifat logaritma, sifat yang pertama, A log A, jadi ini basis sama numerusnya sama, pasti hasilnya 1. A log, di sini numerusnya bentuk perkalian, maka bisa kita jabarkan, dia menjadi perkalian. Untuk yang pembagian, yang sifat ketiga, pembagian, dia jadi pengurangan. Untuk sifat yang keempat, jika numerusnya bisa dijadikan bilangan berpangkat, maka pangkatnya itu atau n di sini bisa ke depan dan mengalihkan bentuk logaritmanya itu. Sifat yang kelima, jika basis dan numerusnya adalah bilangan berpangkat, maka dia bisa jadi pengalih dengan pangkat numerus di atas dan pangkat basisnya di bawah. Jadi bentuk pecahan. A log B dikali B log C ini bisa menjadi A log C, atau ini bisa kita coret langsung jadi A log C karena di sini sama. Untuk sifat yang ketujuh, A log B bisa kita tulis log B per log A. Jadi yang depan jadi bawah, belakang jadi atas. Di sini nanti numerusnya, basisnya bisa kita pilih, misalkan di sini X, sesuai dengan soal yang dibutuhkan. Atau A log B bisa
sama dengan menjadi 1 per B log A. Tinggal dibalik posisi A, B-nya. Sifat ke-8, A pangkat, ini enggak ada kalinya ya, pangkat A log B sama dengan B. Langsung ke contoh soal. Contoh soal berikutnya. Tentukan nilai logaritma berikut 2 log 64. Maka bisa kita kerjakan dengan sifat-sifatnya yang tadi. 2 log 64 itu 2 pangkat 5. Karena di sini bilangan numerusnya bilangan berpangkat, 5-nya bisa kita taruh depan. 5 kali 2 log 2. 2 log 2 karena numerus dan basisnya sama, itu sama dengan 1. 5 kali 1, 5. Untuk soal yang B, 6 log 4 ditambah 6 log 9. Jadi ini bisa kita tulis 6 log karena di sini basisnya sama. Maka numerusnya bisa kita kalikan. 4 kali 9. Maka 6 log 36. 6 pangkat berapa? 36. Untuk yang C, 2. Nah ini 1/9 bisa saya tulis. 2 ini besar ya. 2 kali 3 log 3 pangkat min 2. Ditambah 2. Basisnya kita ubah jadi perpangkatan bisa. 2 pangkat 2 log 2 per. Nah ini karena dia log 2 log ini bisa kita coret jadinya 3 log 5 kali 25 bisa kita ubah jadi 5 pangkat 2 log 3. Perhatikan di sini. Min 2 karena dia numerusnya bilangan berpangkat, maka pangkat dari numerus bisa langsung jadi pengalinya ke depan di sini, jadi 2 kali min 2 min 4 kali 3 log 3. 3 log 3 1 ditambah ini pangkat dari basisnya bisa langsung ke depan, dia jadi 1/2 karena dia pangkat dari basis. Jadi jadinya 1/4 pangkat itu. 2 log 2 ini jadinya 2 log 2 sama dengan 1. Nah ini 3 log 5. Di sini kan 2, 5 pangkat 2. Jadi 2-nya bisa langsung saya taruh ke depan. Sama seperti yang tadi. 2-nya menjadi 1/2 karena dia dari pangkat dari basis. Nah ini bisa langsung kita coret. Nah jadi setengah 3 log 3. 3 log 3 berapa? 1. Ini hasilnya. Ini 4 ya. Min 4 ditambah setengah. Min 4 ditambah setengah itu min 7/2 per setengah. Jadi jawabannya adalah min 7. Soal selanjutnya. Jika 8 log 5 adalah 2A, maka 5 log 32 adalah, perhatikan. Ini di sini kita diminta untuk mengubah bentuk ini menjadi ini. Kita manipulasi ya. Perhatikan di sini basisnya sudah sama. Nah ini, perhatikan nih, karena ini sudah sama. Perhatikan ini, apakah ini dia bisa sama? Bisa, karena dia sama-sama 2 pangkat berapa. Jadi ini kita ubah jadi 2. 2 pangkat 3 log 5 sama dengan 2A. Ini, karena dia pangkat dari basis, maka dia bisa pindah ke sini. Dia jadi 1/3. Supaya dia jadi 2 log 5 saja, jadi 2 log 5, maka dia jadi 2A kali 3. Maka ini nanti jadi 6A. Jadi 2 log 5 adalah 6A. Sekarang kita pindah ke sini. Kalau di sini 2 log 5, tapi yang ini 5 log 2 pangkat 4. Pangkat 5. Maka 5-nya bisa pindah ke depan. Jadinya 5 kali 5 log 2. Nah ini
Di sini 5 log 2. Tapi di sini yang diketahui adalah 2 log 5. Maka ingat-ingat sifat yang bisa memenuhi itu yang gimana? Masih ingat ya? Jadi 5 kali, ya jadi 1 per 2 log 5. Maka 5 kali 1 per 6A. Atau bisa kita tulis 5 per 6A. Paham ya? Soal selanjutnya. 9 log 8 sama dengan A. Maka nilai 4 log 3 adalah, ini hampir sama ya. Jadi hampir sama dengan yang nomor 2. Ini kita dekatkan dulu bentuknya. 9 log 8 dengan 4 log 3. Sudah jelas sekali. Ini bisa kita ubah jadi 3 pangkat 2 log 2 pangkat 3 sama dengan A. Diingat ya, ini masih ada pilihan perpangkatnya. Jadi ini pindah ke depan jadi 3 per 2. 3 per 2 kali 3 log 2 sama dengan A. Ini kita pindah jadi 3 log 2 sama dengan 2 per 3 A. Nah, karena yang dicari adalah 4 log 3. 4 log 3 itu bisa kita ubah jadi 2 pangkat 2 log 3. 2-nya ke depan karena dia ini jadi setengah. 2 log 3. Sedangkan ini adalah 3 log 2. Ini 2 log 3. Maka seperti yang tadi, kita ubah jadi 1 per 3 log 2. Jadi setengah kali 1 per 2A per 3 ya, karena 3 log 2 itu ini. Jadi ini kita tulis ini sama saja. Berarti tinggal kita kali 1 per 4A per 3 atau 3 per 4A. Lanjut untuk yang 4 2 log 5 sama dengan A, 5 log 3 sama dengan B, dan nilai 15 log 20 adalah. Cara mengerjakannya, perhatikan bentuk ini kita manipulasi sehingga nanti mendekati bentuk ini. Diingat ya, tadi ada salah satu sifat yang seperti ini. Misalkan A log B itu bisa jadi log A, ini jadi log B. Nah, ininya N atau X boleh. Terserah nanti menyesuaikan soal. Nah, ini kita pakai di kasus ini. Jadi ini bisa kita ubah jadi log 20 per log 15. Nah, ini di sininya kita cari yang paling sesuai dengan di sini. Yang di sini ada, yang di sini ada. Nah, 5 ini. Jadi ini kita pakai 5. Kita coba 5. Kita kerjakan di sini. 5 log 20 itu bisa kita tulis 5 log 5 kali 4. Yang 15 itu bisa kita tulis 5 kali 3. Sesuai sifat yang tadi, maka 5 log 5 ditambah 5 log 4. Itu yang bawah, jadi ini 5 log 5 ditambah 5 log 3. Saya taruh di sini. Nah, 5 log 5 itu pasti 1. 5 log 4, nah ini yang tidak ada. 5 log 4 itu bisa kita tulis 5 log 2 pangkat 2. Karena numerusnya berpangkat, maka dia pangkatnya bisa pindah ke depan dan jadi perkalian. Nah, ini 1. 5 log 3 itu sudah kelihatan di sini B. Nah, sekarang ini kita manipulasi yang ini. 5 log 2, padahal di sini 2 log 5. Jadi kita ubah, ingat ya sifatnya ya. 5 log 2 itu sama dengan 1 per 2 log 5. Maka ini kita ganti di sini. 1 per A. Maka 5 log 2 itu 1 per A. Maka 1 ditambah
2 kali 1 per A, maka 2 per A per 1 per plus B. Bisa seperti ini kalau ada jawabannya. Atau ini jadikan, kalau 1 kan bisa kita tulis A per A. Ya. Jadinya nanti 2 per plus A per A per 1 plus B. Tergantung nanti, kalau pilihan ganda tergantung jawabannya yang mana. Soal selanjutnya. Log 2 sama dengan 0,301, log 3 sama dengan 0,477, tentukan nilai log 90. Perhatikan ya, jika di sini tidak ada basisnya, maka ini pasti 10. Diingat ya, kalau ada bentuk misalkan log 100, nah di sini meskipun tidak ditulis pasti ini 10 log 100 lah, pasti 2. Diingat ya. Jadi kalau tidak ada basisnya tidak ditulis, pasti basisnya itu 10. Lanjutkan. Oke. Untuk menentukan ini, perhatikan sama seperti yang soal sebelumnya, hanya saja ini menggunakan angka, tidak menggunakan A atau B atau huruf yang lain. Ini menggunakan angka. Nilai ini biasanya bisa kita lihat menggunakan tabel logaritma, cuma di sini nilainya sudah ditampilkan, jadi kita tidak usah pakai tabel logaritma. Log 90. Nah, ini bisa pakai dua-duanya atau salah satu ya, mungkin salah satu bisa jadi pengacau. Caranya, kalau lihat dari sini, maka log 90 itu kan log 9 kali 10. Bisa saya tulis seperti ini. Maka itu log 9 ditambah log 10. Log 9 itu kan berarti log 3 pangkat 2 ditambah log 10. Log 10 karena di sini tidak tulis pasti 10 log 10 1. Di sini log 3 pangkat 2 berarti kan 2-nya ke depan jadi 2 kali 0,4. Nah, log 7 kan, log 7 0,477 tambah 1. Ini dikali nanti ketemu 0,954 tambah 1. Maka jawabannya 1,954. Oke. Demikian untuk video pembelajaran tentang logaritma. Silakan dipelajari kembali, bisa diputar ulang. Dan silahkan nanti soal-soal latihan bisa dikerjakan. Terima kasih, selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.